Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Semangat pagi, yes, yes, yes. Shalom. Shalom. Iya, karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua, sehingga saat ini kita bertemu kembali lewat ibadah online. Ya, walaupun kita beribadah masih dari rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama kita. Mari saya ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Kita menyanyikan lagu Ding Dong Ding Dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk jam manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi dengan penuh semangat. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua, sehingga kita semua disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita menyanyikan lagu, lihat betapa besar kasih Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Iya, puji Tuhan semua luar biasa hari ini. Ya, sudah berapa bulan ini semua manusia di dunia ini menderita karena corona. Tetapi Tuhan selalu ada menolong kita semua. Nah, ayo
adik-adik sebutkan satu persatu pertolongan Tuhan bagi kita dalam melawan corona. Kakak Intan. Iya, masih diberi napas. Yang dikatakan Kakak Intan itu betul. Kita masih diberi napas sampai saat ini. Ada lagi yang lain? Adik-adik di rumah ada yang lain? Masih sehat. Iya, masih sehat sampai saat ini. Ya, Tuhan juga sudah memberikan kita dokter dan perawat yang baik untuk merawat orang yang sakit karena terkena virus. Ya, dan Tuhan juga sudah menolong pemerintah untuk mengingatkan kita selalu mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan selalu menjaga jarak. Dan masih banyak lagi yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Tuhan sangat baik dan Dia selalu berbuat baik kepada kita semua. Ya, mari adik-adik kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 13 ayat 6c. Mazmur pasal 13 ayat 6c. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Kita mulai. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sekali lagi, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Ya. Kita akan mendengarkan cerita hari ini yang diambil dari Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Tuhan untuk menyertai kita dalam mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami dikumpulkan bersama di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, cerita dari Alkitab hari ini. Tuhan menolong kami, berikan kami hati yang baik, berikan kami telinga yang siap untuk mendengar, sehingga firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan baik, boleh kami dengarkan, dan menjadi pedoman bagi kami, menjadi suluh bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Ya, puji Tuhan, kita selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Ya, sekalipun keadaan kita saat ini kita hanya dimungkinkan untuk boleh beribadah dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita bersama adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba adik-adik di rumah ingat-ingat apa saja pesan yang pernah disampaikan oleh orang tua kepada kalian. Diingat-ingat dulu ya apa saja pesannya.
Oke, pasti sudah. Tentu ada banyak sekali pesan orang tua bagi kita. Ada yang mendapatkan pesan dari orang tua, jangan lupa makan, contohnya, atau misalnya jangan lupa belajar, atau ada yang pesannya itu jangan lupa membersihkan rumah. Ya, tentu ada banyak pesan. Dan kenapa orang tua memberikan pesan kepada kita? Tentu ada maksudnya dan berbeda-beda. Tapi intinya, kalau orang tua memberikan pesan kepada kita, itu karena orang tua sayang pada kita. Misalnya tadi, orang tua berpesan jangan lupa makan, belajar, dan membersihkan rumah. Kenapa orang tua berpesan kita harus rajin makan, jangan lupa makan, supaya kita tidak sakit. Kenapa orang tua berpesan kamu harus rajin belajar? Supaya apa? Supaya kita jadi anak yang pintar. Nah, kenapa orang tua berpesan jangan lupa membersihkan rumah? Supaya kita jadi anak yang bertanggung jawab. Kita jadi anak yang disiplin. Nah, begitu juga Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu sayangnya Tuhan pada bangsa Israel, sehingga Tuhan selalu memberikan pesan lewat firman-Nya. Nah, suatu ketika adik-adik, bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Maka Tuhan memanggil Musa. Ya, masih ingatkan Musa itu siapa? Musa itu adalah yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan memanggil Musa ke sebuah gunung. Ya, Tuhan memanggil Musa ke sebuah gunung bernama Gunung Sinai. Nah, di sana Tuhan memberikan pesan, beberapa pesan kepada orang Israel untuk dilakukan. Nah, adik-adik pasti mau tahu apa pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan yang pertama adik-adik, ya ini kata Tuhan begini. Kalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan kamu sudah mulai bekerja di sawah dan di ladang, ingatlah untuk beristirahat. Ya, ingatlah untuk beristirahat. Jadi nanti kalau di sana hitunglah tahun yang akan kamu gunakan untuk bekerja. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, sampai tahun ke-6 kamu harus bekerja. Jadi 6 tahun harus bekerja. Nah, tahun ke-7 stop. Tahun ke-7 stop. Tidak boleh ada yang bekerja pada tahun ke-7. Yang dilakukan tahun ke-7 adalah di rumah tidak boleh ada yang menanam di sawah atau di ladang supaya tanah itu bisa subur kembali. Setelah tahun ke-7 ya, jadi harus istirahat. Nah, itu adik-adik dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus sampai 7 kali istirahat. Nah, berarti kalau sampai 7 kali istirahat, berapa tahun dari tahun pertama sampai 7 kali istirahat? Karena 6 tahun bekerja, istirahat pada tahun ke-7. Berarti kalau 7 kali istirahat, berapa jumlahnya adik-adik? Ya betul, 49 tahun bekerja dan beristirahat. Nah, setelah istirahat yang ke-7, masuk dalam tahun yang disebut tahun Yobel. Nah, adik-adik mau tahu enggak apa artinya tahun Yobel? Tahun Yobel itu adalah tahun untuk menyatakan kasih, di mana semua orang kaya, ya semua orang kaya yang membeli tanah dari saudaranya atau dari orang lain pada tahun Yobel itu atau tahun 50 itu harus dikembalikan kepada yang punya tanah itu, supaya semua orang punya tempat untuk tinggal dan semua orang punya tempat untuk mencari makan. Nah, itu pesan Tuhan yang pertama. Sekarang pesan Tuhan yang kedua adik-adik. Kata Tuhan, kamu harus percaya pada Tuhan saja. Ya, harus percaya pada Tuhan saja
dan menuruti kehendaknya, maka Tuhan akan memberkati kamu. Percaya pada Tuhan saja, menuruti kehendaknya, dan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menurunkan hujan ke sawah, ke ladang kita, sehingga ladang kita dan sawah kita tumbuh subur dan menghasilkan makanan yang banyak. Tidak akan ada perang, tidak akan ada pertengkaran, pokoknya kita akan hidup yang nyaman, kita akan hidup yang baik. Tapi, ada tapinya nih anak-anak, tapi kalau kita tidak taat dan kita tidak percaya pada Tuhan, apa yang akan terjadi? Wah, luar biasa. Akan ada pertengkaran di tengah-tengah kita. Tanah kita tidak akan menghasilkan makanan yang banyak. Itu kalau kita tidak taat, kita tidak dengar-dengar pada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, perintah yang ketiga apa? Kata Tuhan, jika kamu berjanji, atau dalam Alkitab disebut apa kalau berjanji adik-adik di rumah? Disebut disebut bernasar. Kalau kamu bernasar pada Tuhan harus ditepati. Ya, kalau bernasar pada Tuhan harus ditepati. Jangan dikurangi, jangan diingkari. Kalau bernasar pada Tuhan, jangan dikurangi, jangan diganti, dan jangan diingkari. Misalnya contoh, ke sekolah minggu dikasih uang sama mama atau bapak di rumah 5.000. Jangan singgah di warung belikan gula-gula 2.000 yang dipersembahkan, itu 3.000. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tapi Tuhan mau kalau kita berjanji sama Tuhan, saya akan memberikan 5.000, diberikan oleh orang tua, papa dan mama di rumah, harus diberikan 5.000. Karena ingat tadi yang kakak sampaikan, kalau kita memberi persembahan atau memberi sesuatu yang sudah dijanjikan pada Tuhan, itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh diganti, dan tidak boleh diingkari, atau harus ditepati adik-adik. Nah, itu disampaikan Tuhan, dan semuanya luar biasa ya, semuanya 3 pesan Tuhan itu semua dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, untuk kita Tuhan juga mau kakak pengasuh, orang tua kita, terlebih adik-adik yang di rumah, setia pada janji yang diucapkan. Karena Tuhan sudah setia terlebih dahulu pada kita. Tuhan memberkati kita lewat orang tua kita, maka Tuhan juga mau anak-anak semua jadi anak-anak yang setia pada janjinya. Dalam banyak hal kita harus setia. Kita bersekolah, kita harus setia dengan bagaimana caranya? Dengan rajin belajar. Itu salah satu contoh. Pada orang tua, bagaimana kita setia pada orang tua? Dengan mendengarkan perintah orang tua. Bagaimana kita setia dengan Tuhan? Dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Jadi adik-adik, Tuhan mau supaya kita seperti Dia, atau kita seperti Tuhan yang setia pada janjinya bagi kita. Maka adik-adik pun di rumah dan kita semua harus setia pada janji-janji kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Terpujilah Tuhan, Ia memberkati kita sekalian. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Silakan adik-adik buka dari kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 27. Kitab Imamat pasal 27 ayat yang ke-9 sampai 13. Sekali lagi, kitab Imamat pasal 27 ayat 9 sampai 13. Sambil perhatikan Alkitabnya di rumah, kakak akan bacakan firman ini. Firman ini berbunyi demikian: jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan,
Maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan yang lain, haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkan kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Judul cerita kita adalah tahun Yobel. Ya, kakak sudah sampaikan tadi apa itu tahun Yobel. Dan pokok cerita kita adalah kesetiaan. Demikian adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, Tuhan itu setia mengasihi kita. Mari kita juga mengasihi Dia. Salah satu cara kita mengasihi Tuhan seperti yang ada dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Yo adik-adik, mari kita satu dalam doa cepat, kita berdoa. Kami kembali menghadap tata hadirat Tuhan, bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama, sekalipun kami beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, sehingga kami hidup menjadi anak-anak yang setia kepada janji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini, yang sempat beribadah maupun juga yang tidak sempat beribadah. Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap hari, beri kesehatan, beri kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka menjalani hidup ini tetap sehat, tetap kuat. Terlebih dalam melakukan kegiatan setiap hari belajar dari rumah, yang sudah bersekolah dan yang belum bersekolah bermain di rumah, sehingga mereka menjalani semua itu dengan tubuh yang sehat penuh keberkatan, sehingga anak-anak kami dimanapun mereka berada terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati orang tua di rumah, papa dan mama,
yang Tuhan pakai untuk merawat, untuk mendidik, dan juga untuk mengarahkan anak-anak kami. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan setiap hari, baik bersama dengan anak-anak di rumah maupun ketika mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing. Berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu, yang Tuhan beri tanggung jawab untuk mengangkat tugas dan pelayanan. Di dalam mempersiapkan pelayanan rekaman hari ini, Tuhan berkati semua kami yang hadir hari ini. Pemain musik, liturgos, singers, bahkan teman-teman kakak-kakak multimedia yang boleh memberi diri mereka untuk mengambil video hari ini dalam proses rekaman. Tuhan juga berkati. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk kakak Mala yang beberapa hari yang lalu berada di rumah sakit menjalani operasi dan sudah boleh kembali ke rumah. Proses penyembuhan kami serahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati kakak Mala supaya cepat sembuh, cepat sehat kembali untuk boleh berkumpul bersama kami, terlebih mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja, juga pengurus-pengurus OIG, panitia pembangunan, bahkan semua yang berperan mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati juga dalam kehidupan setiap hari. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh memerintah kami dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, pun juga kehidupan kami hari ini, persembahan syukur yang telah kami berikan Tuhan berkati, yang masih ada pada kami juga Tuhan berkati, bahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan dan seterusnya, Tuhan berkati kami dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak ajak bangkit berdiri, dan mulai hari ini sesuai firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita harus berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan mulai hari ini kita berjanji untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan
Adik-adik ingatlah selalu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, pegang teguh firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.